Perkenalkan Pak, nama saya Disika Elizabeth dari kelas 10 IPA 1. Saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai beserta peninggalan-peninggalannya. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Maurasilo pada 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Maurasilo berganti nama Malik Al-Saleh. Ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 hingga 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia, Italia pada 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Losemawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 hingga 1345. Samudra Pasai mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Berikut silsilah kepemimpinan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 hingga 1297. Yang kedua, Sultan Al-Malik At-Tahir I atau Muhammad I pada tahun 1297 hingga 1326. Yang ketiga, Sultan Ahmad I 1326 hingga 133. Yang keempat, Sultan Al-Malik At-Tahir II pada tahun 133 hingga 1349. Yang kelima, Sultan Zainal Abidin I pada tahun 1349 hingga 1406. Yang keenam, Ratu Nahrasyah pada tahun 1406 hingga 1428. Yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin pada tahun 1428 hingga 1438. Yang kedelapan, Sultan Salahuddin pada tahun 1438 hingga 1462. Yang ke-9, Sultan Ahmad II. Yang ke-10, Sultan Abu Zaid. Yang ke-11, Sultan Ahmad IV. Yang ke-12, Sultan Mahmud. Yang ke-13, Sultan Zainal Abidin III. Yang ke-14, Sultan Mahmud Syah II. Yang ke-15, Sultan Al-Kamil. Yang ke-16, Sultan Abdullah. Yang ke-17, Sultan Muhammad Syah III. Yang ke-18, Sultan Ahmad V. Yang ke-20, Sultan Zainal Abidin IV. Kerajaan Samudra Pasai memiliki mata uang dirham yang dibuat dari 70% emas murni 18 karat tanpa campuran kimia kertas dengan diameter 10 mm. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi atau sekitar 3 abad hingga akhirnya runtuh akibat penyerangan yang dilakukan Portugis. Wilayah Pasai yang pada masanya menjadi pusat perdagangan membuat banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan yang paling sibuk, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Walau sempat mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit, Kesultanan Samudra Pasai mampu kembali meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malika Nahrasyah. Jejak peninggalan Samudra Pasai yaitu contohnya dari Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bukti arkeolog ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. Area makam para raja Samudra Pasai itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di Desa Bauringin, Kecamatan Samudra, Lok Saumawe.
Dari deretan makam para raja terdapat makam atas nama Sultan Malik Al-Saleh, yakni raja pertama sekaligus pendiri Samudra Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik Al-Saleh, tapi ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Pewet Ploh hingga Ratu Al-Aqla. Selain pemakaman, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan lonceng cakra, donya, stempel khas kerajaan, buku tasawuf, hingga karya tulis hikayat Raja Pasai. Sekian video presentasi dari saya, Pak. Terima kasih.